Ya, malam hari ini saya akan membawakan mengenai kuasa dalam pujian dan penyembahan. Kita sering dengar ya tentang praise and worship, juga kita sering dengar tentang pujian penyembahan ya di dalam ibadah ministry ataupun di dalam suatu ibadah pasti kan ada yang namanya praise and worship. Tapi ada juga yang nggak mengerti nih, apa sih sebenarnya praise and worship itu? Apakah itu hanya sekedar menyanyi? Apakah itu hanya ikut nyanyi saja? Ya kegiatan biasa, kegiatan di dalam tempat ibadah itu gitu kan. Nah sebenarnya tidak hanya itu. Kita harus bedakan dulu mengenai nyanyian yang kita nyanyikan di dalam praise and worship to the Lord ya. Pujian penyembahan kepada Tuhan dengan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh orang dunia. Kita bedakan dulu. Orang dunia itu menyanyikan lagu-lagu itu ya karena suaranya ingin didengar, suaranya bagus, lantunan musiknya juga bagus kayak gitu. Jadi ya kalau orang dunia itu sekedar seperti hiburan saja begitu. Hanya hiburan. Kita yang di dalam Tuhan itu berbeda. Oh, berbeda sekali. Jadi pujian yang kita nyanyikan itu bukan sekedar kita bernyanyi seperti hari ini adalah praise and worship. Itu bukan hanya sekedar kita nyanyi, wah harus bagus suaranya kayak gitu. Memang kan enggak seperti itu. Memang kan musik aransemen suara yang indah itu ya mendukung gitu ya. Tapi itu semua hanya yang kita lihat di luar. Lah ada arti yang itu dahsyat sekali dari praise and worship. Jadi bukan hanya dalam arti saya mau menyampaikan secara teori saja, saya mengalami sendiri. Saya juga berkata sama Roh Kudus, Tuhan, saya mau menyampaikan firman yang memang sudah saya alami secara pribadi. Jadi bukan hanya teori saja, gitu. Dan kita bisa melakukannya. Kita bisa melakukannya. Karena dengan pujian penyembahan ini bisa yang namanya menembus tingkap-tingkap langit. Dan Allah ada di sana, di tempat yang tertinggi. Ya. Jadi kuasa dalam pujian penyembahan. Nah, pujian dan penyembahan itu yang kita naikkan itu memiliki suatu kuasa ya atau power. Karena dia mampu menggerakkan kuasa Tuhan untuk bekerja. Dan menjadikannya menjadi kenyataan. Nah itu. Jadi bukan cuma nyanyian biasa saja. Jadi saat kita menyanyi nih, saat kita praise and worship, kita harus sepakat dulu. Aku mengiyakan dari yang aku nyanyikan. Gitu. Jadi yang kita nyanyikan saat kita beriman, sepakat setuju, ya aku setuju tuh. Aku setuju dengan lagu yang aku nyanyikan. Itu lagu yang kita nyanyikan itu akan bekerja. Saat kita sepakat, kita setuju dengan lagu itu. Tapi kalau misalnya kita hanya bernyanyi saja, pikiran kita kemana-mana, itu tidak akan ada kuasanya. Tidak akan ada kuasanya, maka sia-sia. Maka dari itu saat kita praise and worship sungguh-sungguh. Oh iya Tuhan, aku mau setiap lagu-lagu yang dinyanyikan itu, aku mau sungguh-sungguh mengiyakan, sepakat, ya aku percaya. Jadi butuh iman untuk mempercayai dari setiap puji-pujian yang kita nyanyikan. Ya. Jadi pujian dan penyembahan itu ada dalam satu paket. Dan pujian penyembahan biasanya dilakukan dengan berdoa. Dengan berdoa. Jadi ada pujian, penyembahan dan doa. Seperti itu. Nah, kita kan saat kita memuji, ini harus bagaimana sih kalau misalnya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membedakannya bagaimana dan caranya bagaimana, gitu kan. Kita kan biasanya sama orang nih. Saya kan artikannya yang lebih mudah ya. Dalam arti kalau memuji, kalau kita itu memuji orang, berarti kan sama aja karena kita menyayangi orang itu kan. Gitu.
Karena kita menganggap bahwa orang itu adalah orang yang memiliki suatu kelebihan. Gitu. Makanya kita puji orang itu. Nah, demikian juga saat kita memuji Tuhan. Jadi saat kita memuji Tuhan, kita juga menyadari, kita harus sadari dulu. Oh, ini ada pribadi Elohim yang Maha Kuasa. Yang mengasihi aku dan aku sangat mengasihinya. Dan pribadi ini patut mendapatkan puji-pujian. Patut mendapatkan perkataan-perkataan kita yang terbaik. Hidup kita yang terbaik kita berikan kepada Tuhan. Ya, pujian dan penyembahan yang kita naikkan itu memiliki kuasa atau power. Kenapa? Karena mampu menggerakkan kuasa Tuhan untuk bekerja dan menjadikannya menjadi kenyataan. Padahal aku sedang banyak masalah nih, kok lagunya, misalnya lagunya tentang kemenangan kayak gitu. Aku kok merasa lagi lemah, kok lagunya mengenai Tuhan adalah kekuatan kayak gitu, misalnya gitu kan. Nah, justru di saat kita lemah, justru di saat kita punya banyak tantangan, masalah, kita perlu ada pujian. Itu membangkitkan iman kita loh, membangkitkan spirit kita. Supaya kita itu tidak lemah, supaya kita itu bisa menghadapi tantangan yang kita ada di depan kita. Tujuannya itu. Jadi di dalam pujian, apakah ada hal yang bisa berubah? Bisa sekali. Di dalam pujian itu dan penyembahan, pujian adalah bagian dari penyembahan kita kepada Tuhan. Itu ada membalikan keadaan. Ada itu, seperti itu. Kita lagi jengkel sama orang, contoh. Lagi jengkel sama orang. Jadi ada seseorang yang ya dia dalam arti dia marah gitu ya. Dia belum bisa mengampuni gitu orang-orang itu. Dan itu saya ajak beliau itu pujian, saya ajak, ayo kita pujian bareng. Dan pujiannya mengenai kasih. Mengenai bagaimana kasih tuh lemah lembut, lagunya itu. Kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Nah, itu lagunya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Nah itu, saat saya ajak pujian, penyembahan, dia mulai ada dalam dirinya dia yang tadinya mengeras kayak gitu. Dia mulai luluh kayak gitu. Jadi ada kuasa untuk merubah pujian penyembahan itu. Karena perkataan-perkataan yang kita ucapkan itu adalah mengeluarkan suatu spirit yang positif. Jadi itu yang akan merubah cara pikirnya kita, itu yang akan merubah pribadinya kita, bahkan karakternya kita yang buruk bisa dirubah dengan praise and worship. Seperti itu. Nah, kalau kita berubah, otomatis kan orang-orang terdekat kita senang ya. Pasti senang. Wah ini sudah berbeda kayak gitu. Pasti ada kasih, ada sukacita. Orang-orang terdekat kita tuh pasti akan merasakan perbedaannya. Pujian atau praise itu adalah bentuk pengakuan atas kebesaran, kekuasaan dan kasih karunia Tuhan. Nah, pujian dapat dilakukan dengan nyanyian, memuji, pujian ya, atau ucapan syukur atas segala karya Tuhan. Itu pujian. Nah, penyembahan
adalah bentuk penghormatan dan pengagungan kepada Tuhan yang dilakukan dengan hati yang tulus dan penuh kerendahan hati. Penyembahan seringkali melibatkan doa, kontemplasi, dan ungkapan kasih sayang kepada Tuhan. Jadi penyembahan, pujian penyembahan artinya adalah seperti itu, demikian artinya. Nah, ya berikutnya kita bisa tahu tentang orang-orang pilihan Tuhan yang melakukan praise and worship. Yang paling terkenal adalah Daud. Paling terkenal. Daud itu dia bahkan mengadakan praise and worship itu 24 jam ya. Jadi mezbah untuk membangun mezbah Tuhan itu terus menerus. Jadi suku Lewi itu, dari suku Lewi, karena ditunjuk sama Tuhan suku Lewi, lalu Daud taat dan Daud melakukannya itu selama 24 jam. Jadi gantian, nanti ada orang yang menggantikannya, terus dinaikkan. Itu luar biasa sekali itu, luar biasa. Berarti kan Tuhan menyukai akan adanya pujian penyembahan. Di dalam kerajaan sorga pun pujian penyembahan itu sudah ada dari dulu. Sudah ada dari sebelum bumi itu ada, itu sudah ada yang namanya praise and worship. Itu. Dan Tuhan menciptakan pujian dan penyembahan itu dinyanyikan terus menerus, tidak ada batasnya di dalam kerajaan surga. Nah, kita yang ada di bumi ini juga harus melakukannya. Nanti saya akan jelaskan seperti apa yang harus kita lakukan dan yang saya lakukan itu di rumah. Dan itu benar-benar dahsyat sekali. Banyak hal yang Tuhan bukakan, juga banyak hal yang direkayasa. Saya kerasa sekali ya, suami saya juga kerasa ya. Seperti Tuhan tuh merekayasa gitu. Dengan kita melakukan, dengan adanya praise and worship. Dan kita tidak pernah putus melakukannya. Setiap hari kita lakukan itu. Kita juga harus lakukan itu setiap hari. Praise and worship. Nanti bentuknya seperti apa, saya akan jelaskan. Nah, Mazmur 150, kitab Mazmur itu secara keseluruhan berisi banyak pujian dan penyembahan. Tetapi Mazmur 150 khususnya itu menyerukan pujian kepada Tuhan di tempat kudusnya dengan berbagai alat musik. Jadi Tuhan menyukai alat musik, suka banget Tuhan. Suka banget alat musik. Kalau kita bisa musik, pakai itu untuk menyembah Tuhan. Jangan dibiarkan. Bisa gitar, ayo pakai gitar. Bisa keyboard, pakai keyboard. Tidak menunggu di tempat kebaktian saja. Tapi di rumah, pakai itu alat musik. Kalau enggak bisa ya, kita bisa lihat YouTube dengan praise and worship. Kita bernyanyi bersama, itu termasuk juga pujian penyembahan. Nah, pentabisan bait suci ada pada saat pentabisan bait suci di 2 Tawarik 7 ayat 1 sampai 6 mencatat peristiwa besar penyembahan dengan paduan suara, musik dan tiupan trompet saat pentabisan bait suci. Jadi pentabisan bait suci Salomo waktu itu. Sampai awan dari atas itu turun ya. Saya aja sampai baca firman itu sampai merinding gitu. Saya sampai merinding. Wah, luar biasa sekali ini. Nah, Salomo bisa menciptakan seperti itu loh. Dan dia manusia biasa loh. Dia bukan, wah itu kan orang ini. Apa sih, itu kan raja, itu kan. Enggak, dia manusia biasa sama seperti kita. Dia aja bisa menurunkan awan itu loh. Kita juga bisa menurunkan awan itu. Amin ya. Amin. Saya membaca ini, itu berlaku juga untuk saya. Saya saat membaca itu berlaku juga untuk anak-anak Tuhan. Enggak cuma untuk orang bangsa Israel. Enggak cuma untuk Salomo, tidak. Tapi untuk semua anak-anak Tuhan. Yang harus dinaikkan dengan sungguh-sungguh. Dinaikkan setiap hari terus menerus. Tidak sehari ya, sehari enggak, sehari ya, sehari enggak. Karena Tuhan tahu hati kita.
tahu jelas hati kita. Ada juga contoh dalam Alkitab yaitu Yeremia. Yeremia di Yeremia 20 ayat 13. Nabi Yeremia bersukacita dan memuji Tuhan karena telah menyelamatkan nyawanya. Bagaimana Nabi Yeremia itu berkali-kali hendak diancam nyawanya ya, karena dia mengatakan hal yang sifatnya keras ya kepada orang Yehuda, suku Yehuda waktu itu. Nah itu kekuatannya ada di mana? Saat saya baca Yeremia 20:13, wah kekuatannya ada di pujian penyembahan. Yang mengancam dia itu bukan keuangannya yang hampir, yang sudah jatuh ataupun dia bangkrut ataupun bukan loh. Tapi yang sudah mengancam Yeremia itu nyawanya. Jadi dia itu sudah punya masalah itu yang berat sekali. Udah diancam mau dibunuh. Bahkan dia pernah diculik, dimasukkan ke namanya seperti lubang sumur lumpur ya. Jadi bukan kehilangan biasa, bukan dalam arti ketakutan biasa gitu, bukan itu, tapi nyawanya sendiri. Saat dia melakukan pujian di Yeremia 20:13, coba saya buka, itu jadi kekuatan. Sampai akhirnya dia bisa melewati semuanya. Yeremia 20:13, ayat sebelumnya bisa dibaca, nanti bisa dibaca. Sebelumnya saya akan bacakan beberapa ayat sebelumnya. 11. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Yeremia 20 ya 11. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh. Dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Ayat 13, bernyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Nah itu, saat Yeremia mengatakan ini, dia sedang di dalam suatu tekanan yang luar biasa. Jadi bukan tekanan yang dialami banyak orang, enggak. Tekanan yang sangat luar biasa. Di ayat 13 mengatakan bernyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan. Jadi dia tahu ada kuasa di balik itu. Itu yang buat dia jadi kuat. Jadi kalau kita semua sedang mengalami masalah, ayo praise and worship. Ayo pujian. Jangan mau diem. Kita nggak mau menyerah ataupun yaudah aku cukup doa saja. Cukup duduk berdoa terus mencurahkan hati kita. Jangan hanya doa, tapi ada praise and worship. Kalau perlu bersukacita. Walau kita sedang sedih, nyanyikan itu. Nah, roh sukacita itu akan menjadi kekuatan kita. Amin ya. Amin. Iya. Nah, berikutnya penaklukan Yeriko. Ya kita ini sangat terkenal ya. Bagaimana tembok Yeriko diruntuhkan oleh Yosua ya. Yosua. Ya tembok Yeriko itu roboh setelah bangsa Israel mengelilingi kota itu sambil bersorak dan memuji Tuhan. Itu saya tidak bisa bayangkan ya bagaimana riuhnya keadaannya dan bagaimana orang Yeriko-nya juga pasti akan menertawakan gitu. Mereka anggap kok ngelilingi aja kok masa bisa rubuh kan gitu kan. Tapi ternyata apa? Ini ajaib sekali. Itu temboknya itu bisa rubuh, bisa roboh. Dan kita pernah mendengarkan juga mungkin dari khotbah hamba Tuhan ya, yang kita pernah dengar kalau tembok itu kan tebal sekali. Ya saya juga pernah mendengarkan itu. Dan ini dicatat di sejarah memang
Kalau tembok itu memang benar-benar roboh oleh pujian. Oleh yang namanya worship. Praise and worship. Jadi ada nyanyi-nyanyian dengan seruan yang nyaring. Dengan seruan yang nyaring. Makanya kalau kita mau bernyanyi ke Tuhan, Tuhan aku mau mencurahkan isi hatiku, aku mau berteriak, ya teriak, enggak apa-apa. Sama Tuhan teriak. Tuhan teriak. Nah, ini luar biasa ya pujian penyembahan. Nah terus di Lukas 1 ayat 46-55 itu ada pujian Maria. Maria ya, Magnificat adalah contoh pujian kepada Tuhan karena kemurahan Tuhan. Jadi Lukas 1 ayat 46 itu ada puji-pujiannya Maria. Bisa saja itu berupa nyanyian. Jadi saat Maria itu mengatakan di Lukas 1 ayat 46 itu berupa nyanyian. Kita baca firman seperti tulisan ya. Padahal ada di dalam firman, di Mazmur, di dalam nyanyian-nyanyian Musa juga ada nyanyian yang pernah dia nyanyikan. Terus Zakaria juga pernah. Termasuk ini Maria juga ibu dari Yesus. Itu adalah pujian. Berarti kan ada yang namanya lantunan musik. Ada lantunan suara yang dinyanyikan. Ada lantunan suara yang dinyanyikan. Ya berikutnya. Ya, nah sekarang penerapannya ini yang mau saya share ya, saya mau bagikan penerapannya bagaimana tentang praise and worship. Nah, praise and worship itu penerapannya adalah pada saat berdoa. Jadi ada dalam satu paket namanya saat teduh. Saat teduh kita lakukan setiap hari, setiap pagi. Saya bisanya siang ya siang lakukan itu. Dan saya juga mengatakannya juga kepada yang saya layani juga, yang konseling kayak gitu, saat teduh kayak gitu. Dan ada perubahan yang luar biasa yang melakukannya. Ada perubahan yang ajaib, yang luar biasa. Jadi pada saat berdoa, pertama kali masuk ke dalam doa itu meminta ampun dulu sama Tuhan. Meminta ampun, melepaskan semua beban, semua ikatan dengan perkataan, Tuhan ampuni semua dosa-dosaku, Tuhan ampuni, Tuhan bersihkan aku Tuhan dengan darah-Mu. Tuhan, di dalam nama Yesus aku lepaskan semua beban, aku lepaskan semua yang mengikat. Kemarahan, kekecewaan, aku lepas Tuhan. Aku lepaskan pengampunan, jadi pembersihan diri dulu. Sebelum praise and worship. Jangan kita masih punya kejengkelan lalu kita memuji Tuhan, jangan. Lepaskan dulu. Dilepaskan kekhawatiran, ketakutan Tuhan aku lepaskan semua. Roh-roh orang spirit yang mengintimidasi aku lepaskan Tuhan. Jadi saat kita sebelumnya nih kita bertemu dengan orang bikin kita jengkel ya. Ataupun orang itu perkataannya mengintimidasi kayak gitu. Saat kita masuk saat teduh sebelum praise and worship, melepaskan itu semua dulu. Pembersihan istilahnya. Pembersihan, dibersihkan semua di dalam nama Yesus aku bersihkan Tuhan. Nah, aku percaya aku sudah dilayakkan. Aku percaya Engkau yang telah melayakkan aku. Nah, baru masuk ke praise and worship. Baru mulai memuji Tuhan. Kayak gitu. Nah, baru praise and worship. Nah, ada yang pernah nanya sama saya, Arum kalau pujian penyembahan, apakah harus dengan berbahasa roh? Nah, ada yang pernah menanyakan itu. Kalau bisa berbahasa roh, ya berbahasa roh. Gitu. Kalau enggak bisa, enggak apa-apa. Karena bahasa roh bukan jaminan orang bisa berbahasa roh baru bisa masuk surga, ya udah. Jaminan orang bisa berbahasa roh itu yang didengarkan Tuhan ya juga enggak. Tapi yang didengarkan Tuhan adalah
yang hatinya ini, Tuhan lihat hatinya. Kayak gitu. Dan juga yang bisa menyambungkan kita dengan Tuhan ya Roh Kudus. Itu yang bisa menyambungkan kita dengan Tuhan. Saya pribadi tuh kalau tidak praise and worship dalam sehari aja rasanya kering. Kering rasanya. Rasanya itu aduh ada yang kurang gitu, rasanya itu. Terus enggak enak lah rasanya kering gitu. Tapi begitu sudah masuk saat teduh, ada praise and worship, ada pembacaan firman. Nah itu rohnya saya itu dibangkitkan lagi. Kita juga demikian, sama. Karena saat kita menghadapi satu masalah, dibutuhkan kekuatan. Kekuatan itu adalah yang kita butuhkan adalah kekuatan yang bisa menembus batas. Kekuatan yang bisa menyelesaikan permasalahan kita. Siapa lagi kalau bukan Tuhan? Iya kan saudara ya? Siapa lagi kalau bukan Tuhan? Bukan manusia, bukan diri kita. Kita sering nggak mampu melakukannya. Kita mengharapkan manusia pun ada batasnya. Manusia. Nah, tapi kalau kita dengan kekuatan Tuhan, dengan praise and worship, seperti ada senjata roh yang menembus ke atas praise and worship. Jadi kita di sini itu ada yang namanya roh jahat di udara. Roh jahat di udara. Lah kalau kita praise and worship kepada Tuhan, kita juga minta Roh Kudus ya. Kita yang belum, kita pasti merasa, oh aku masih manusia daging, oh aku masih merasa seperti jauh dari Tuhan, minta Roh Kudus. Roh Kudus penuhi aku. Tuhan aku mau Roh Kudus untuk masuk dalam diriku. Ini saat pujian penyembahan dinaikkan, roh jahat ini paling takut kepada pujian penyembahan. Takut sekali. Jadi dia seperti menyingkir. Roh jahat itu akan menyingkir. Lalu doa kita, pujian kita bisa sampai ke hadirat Tuhan. Pada saat mendoakan orang ataupun tempat ya yang dikuasai oleh roh jahat, pada saat pelayanan gitu ya. Kita juga tim GRC juga melakukan pelayanan itu. Saat kita mau mendoakan orang tersebut ataupun tempat itu yang jelas banyak roh jahatnya, kita nggak datang doa mengusir gitu aja enggak. Tapi kita pujian penyembahan di situ, kita di tempat itu kita pujian penyembahan dulu. Kita pujian penyembahan dulu. Nah lalu ini kan roh jahat yang ada di sana menyingkir. Padahal ada yang namanya kuasa di balik pujian penyembahan. Luar biasa sekali. Ya. Nah penerapannya itu ya tadi dengan bernyanyi, memainkan alat musik, ya, juga dengan menari suatu bentuk juga sebagai praise and worship juga. Makanya ada orang di rumah itu yang menari juga ada. Jadi saat masuk saat teduh, biasanya kalau saat teduh itu kita butuh ruangan ya kayak ruang doa ataupun ruang pribadi private gitu ya. Khusus untuk kita berdoa ataupun saat teduh. Kalau misalnya di kamar ya enggak apa-apa di kamar. Nah kadang kita menari. Enggak apa-apa lakukan itu. Karena itu salah satu pujian dari memuji menyembah Tuhan, menari itu. Ya menari di GRC juga, tim penari juga, itu juga termasuk pujian penyembahan. Terus sebagai penerapannya apa lagi? Bersikap hormat. Dari praise and worship itu ada yang namanya hormat kepada Tuhan. Jadi kita menghormati Tuhan dengan kita taat, kita setia, itu juga suatu bentuk hormat dengan Tuhan. Jadi saat kita itu melakukan praise and worship, itu bentuk hormat pada Tuhan. Terus penerapannya bagaimana? Apalagi yaitu bersyukur. Jadi di dalam puji-pujian kita nyanyikan itu ada yang namanya
bersikap hormat, menunjukkan sikap hormat kita kepada Tuhan, juga menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, itu praise and worship. Penyembahan. Penyembahan itu lebih kepada kita menyembah, sujud, takluk. Nah, itu paling tepatnya itu. Penyembahan itu adalah kita takluk kepada satu pribadi, Elohim yang Maha Kuasa. Elohim pencipta alam semesta, itu penyembahan. Yang namanya penyembahan, kita adalah penyembah. Kita itu orang-orang yang sujud. Penyembahan seperti itu. Berarti kita takluk kepada pribadi yang kita sembah ini, yaitu adalah Elohim. Itu adalah penyembahan. Jadi apakah pujian penyembahan itu adalah hal yang biasa? Menurut saudara biasa enggak? Luar biasa. Bukan hal yang biasa. Ya kan? Ya, itu. Luar biasa. Aku mau melakukan itu. Pujian penyembahan. Kuasa kegelapan. Kenapa dia tidak takut kepada perkataan-perkataan yang hanya perkataan-perkataan saja. Ada perkataan-perkataan yang dia tidak takut. Ada. Tetapi kuasa kegelapan itu dia akan menyingkir dengan pujian penyembahan. Sedangkan masalah yang kita hadapi ini kan pasti ada campur tangan dari kuasa kegelapan kan. Pasti ada campur tangannya dari kuasa kegelapan. Entah dia pakai orang, entah dia pakai sesuatu masalah yang membuat kita jadi takut. Ada campur tangan kuasa kegelapan. Nah, malam ini kita tahu nih, yang bisa mengalahkan kuasa kegelapan adalah praise and worship. Saya pernah melayani seseorang, pernah pelayanan ke satu keluarga ya. Waktu itu mungkin nggak semua orang seperti ini, tetapi ini yang saya mau beritahukan dalam arti itu benar-benar praise and worship itu, pujian itu ada kuasanya. Jadi waktu berdoa dia nggak ada perubahan apa-apa. Tapi saat bernyanyi seperti itu. Glory, glory, haleluya. Saya nyanyi itu. Lagunya sepertinya biasa. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya. Saya gitu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya. Pujihu. Nah itu waktu saya nyanyi itu, tiba-tiba orang tersebut muntah. Itu saya kaget. Tiba-tiba muntah. Terus dia itu berdiri, tadinya duduk. Dia berdiri, matanya jadi merah. Jadi dia ada perubahan. Dia kayak mau ngamuk. Dan sebelahnya tuh ada adiknya, ada kakaknya perempuan. Sama ada mamahnya. Sampai kaget. Saya juga ikut kaget kayak gitu waktu itu. Waktu kita datang, saya datang seperti gak ada apa-apa. Jadi waktu datang, terus ajak ngobrol, enggak apa-apa, seperti orang biasa kayak gitu. Tapi begitu doa juga dia mau bareng gitu kan, ngikuti. Terus begitu saya pujian bersama mereka, saya enggak sendiri, mereka juga. Dan Tuhan kan lihat iman mereka juga. Bagaimana mamanya, kakaknya juga mengasihi adiknya ini. Gimana Tuhan lihat mereka juga. Jadi enggak cuma melihat pendoa saja, tapi lihat mereka juga. Begitu lagu dinyanyikan, langsung berubah. Wah, saya juga kaget itu waktu itu. Gitu.
Nah, langsung dipegang, lalu pengusiran. Langsung. Waktu saya pulang ke rumah, itu saya berpikir, Tuhan, ini luar biasa sekali namanya praise and worship. Pujian itu luar biasa sekali. Dan anak ini juga bilang ke saya, dari kakaknya juga bilang kalau ada kehausan sama Tuhan ya. Jadi dia bilang ingin dengerin lagu-lagu terus, dia bilang gitu. Ingin mendengarkan lagu-lagu rohani terus gitu. Nah, lalu ya saya bimbing gitu waktu itu, saya bilang, ayo praise and worship. Ayo praise and worship. Saya ajarin saat teduh bagaimana, baca firman bagaimana gitu. Ya. Berarti kuasa kegelapan memang takut terhadap itu, praise and worship. Dan puji Tuhan, keluarga ini banyak sekali dipulihkan loh. Saya juga terus ingatkan, ayo kamu sudah saat teduh, sudah memuji menyembah Tuhan. Iya, sih sudah. Ya. Banyak perubahan dari keluarga itu. Kita juga demikian. Jika kita melakukannya, akan ada perubahan. Amin ya. Amin. Ya. Penerapan pujian penyembahan yang benar itu haruslah didasari oleh hati yang tulus dan keinginan untuk memuliakan Tuhan. Selain itu, penting untuk diingat bahwa pujian dan penyembahan bukanlah sekedar rutinitas, tetapi membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Jadi bukan rutinitas, tapi aku mau membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Saat pujian penyembahan, praise and worship, pujian sedang dinyanyikan ini, sedang dinyanyikan. Ku terhubung denganmu. Lah itu benar-benar merasa, ya aku sepakat, aku terhubung. Terhubung gitu. Saat kata-kata yang kita lantunkan, setiap kata-katanya kita sepakat. Ya. Selalu melekat di hatimu, aku mau melekat Tuhan. Sepakat dari kata-kata itu. Nah, saat praise and worship, kadang Tuhan membukakan dengan perkataan, berbicara, beliau berbicara, beliau juga membukakan dengan penglihatan gitu. Dengan praise and worship itu ada pembersihan spirit. Spirit yang buruk, yang negatif ini hilang. Pembersihan. Lalu beliau bisa berkata-kata. Beliau bisa menunjukkan sesuatu yang memang mau beliau sampaikan. Karena apa? Tuhan ini kan Allah yang kudus. Tuhan Allah yang kudus, saat beliau mau mendekati kita harus bersih dulu kan? Harus bersih dulu. Nah, dengan pujian penyembahan itu seperti membersihkan spirit. Dibersihkan alam rohnya, dibersihkan spirit negatifnya. Lalu beliau mulai bisa berkata-kata, memberikan penglihatan, memberikan pernyataan, memberikan kekuatan gitu. Penting sekali untuk praise and worship. Ya, demikian yang saya bawakan tentang praise and worship. Ya. Amin.